Tiga model itu kan ada 4 lapisan makna, diskursif, dan Maximus punya. Ya. Nah, dari tiga itu persamaannya apa? Selalu ada lihat teks asli, Yunaninya, terjemahan literalnya ya. Lalu kamu lihat selalu ada konteks historisnya. Dicari historis atau literal, historis atau literal meaning. Ya, nah dari situ kamu jangan berhenti, jangan langsung aplikasi, tapi lihat spiritual meaningnya. Nah, spiritual meaning itu apa kata kuncinya? Iya, alegorisnya, tipologisnya, Christ centernya, ya. Karena baik PL mau PB itu kita harus cari apa yang diajarkan oleh Kristus atau Roh Kudus di dalam PL maupun dalam PB. Sehingga kacamatanya itu adalah Christ center, berpusat kepada Kristus. Karena itulah alasan kenapa kita baca PL, kitab orang Ibrani, kitab orang Yahudi, Israel. Karena penghubungnya adalah Kristus. Nah, di situ nanti kamu akan menemukan keselamatannya. Nah, sehingga baca kitab suci itu ya, itu bagian dari kita teosis, ya kan? Nah, selain doa, puasa, dan sebagainya, itu ya termasuk baca kitab suci, ya, mengkhotbahkannya, itu ya Kristus yang diberitakan, Christ centernya. Sehingga kamu khotbah itu harus membawa orang itu kepada teosis, kepada pemulihan, kepada kekudusan, ya. Nah, itu. Lalu apa lagi? Setelah Christ Center, mau menemukan spiritual meaning-nya, baru kamu tarik apa yang menjadi aplikasinya. Ya kan? Moralnya, itu kata Maximus. Praktiknya. Bahkan dia ngajak kita lebih renungkan lebih dalam lagi mencapai praktik, aplikasi atau praktiknya itu namanya praksis ya. Tapi nggak sekedar praksis, harus sampai teoria dan teologia. Jadi ada 3 latihannya itu. Prakteknya apa? Firman Tuhannya. Tapi dari praktek itu kamu harus kontemplasi, teoria namanya. Teoria itu nggak cukup, harus sampai namanya teologia. Teologia itu ya berarti kita melihat segala sesuatu tuh dari perspektif Allah, gnosis. Ya. Nah, itu semua ada istilah-istilah yang saya sudah bagi di mana? Di diktat Maximus itu. Sudah dapat ya di grup ya. Di diktat Maximus itu atau monograf itu yang ini, ya kan? Nah, di sini banyak istilah-istilah. Kalau selama ini kita belajar, misalnya hanya sampai historia, ya, teoria ini alegoris ya, terus sampai anagogis, praktek, tapi nggak cukup sampai praktek atau moral. Nah, sampai kontemplasi alamiah namanya fisike teoria. Baru nanti sampai teosis. Nah, ini keunikan penafsiran sintesis ya dari Maximus. Dia nggak hanya lihat teks dari sejarah, spiritual, tapi sampai teosis. Teosis itu kalau di 4 lapisan makna itu kita mencapai anagogisnya. Nah, tapi ini anagogis di dalam teks ya. Nah, bagaimana ini membawa pembacanya. Jadi bedakan ada teksnya memang menuntun kita kepada anagogis, mengangkat ke atas. Tapi penafsirnya sendiri, kita ini ada teks. Ini kita, ini 2 hal yang beda. Paham nggak? Jadi teks firman Tuhan memang menuntun kita kepada historia, teoria, praktik, dan anagogis, teosis. Teksnya.
Tapi jangan lupa pembacanya, pelakunya, penafsirnya, kita ini, orangnya, manusianya. Nah, itu juga harus mengalami namanya apa? Kontemplasi dan teosis. Nah, itu. Baru nanti di situ, setelah itu, kita baru bisa susun yang namanya homili. Ya, homili atau khotbah. Nah, ini terakhir homili. Jadi kamu harus bedakan teksnya, pahami teksnya, tapi jangan lupa kitanya juga. Seringkali kan kita cuma, yang penting kita paham teksnya, tapi kita sendiri, jiwa kita nggak perhatikan. Nah, baru homili ini buat orang lain, buat kamu dan orang lain tentunya. Ya. Nah, itu sehingga di maksimum ini sangat komplit ya. Bahkan sebelum kita menafsir, ya, kamu harus paham kitab suci itu apa, landasannya. Kitab suci itu apa? Nanti kalau di sini kalian lihat landasannya itu kitab suci itu awalnya logos dan logoi. Baru dia lihat kitab suci itu seperti ada kosmos yang beneran di dunia ini, kita lihat di sekeliling kita. Tapi ada kitab suci yang adalah cerminan kosmos. Jadi apa yang ada di dalam kosmos ini ada di dalam kitab suci, sehingga disebut sebagai dunia simbolis. Jadi ada dunia beneran, ada dunia simbolis. Nah, dunia simbolis, cerminan kosmos, itu adalah kitab suci. Nah, ini landasannya. Nah, bahkan sebelum masuk ke isinya, ini penafsirnya, kondisi penafsirnya ya mesti mengalami yang namanya pemurnian, katarsis, dan menjalankan praktik spiritual. Jadi kita memang nggak bisa menafsir kitab suci kalau dengan hati yang tidak murni, motivasi yang jahat misalnya. Kita nggak bisa baca teks itu. Pasti nanti hasilnya akan jelek. Ya, maka kita harus sebagai penafsir, kita menjalani namanya pemurnian batin supaya tidak bias dalam tafsiran. Karena ada orang yang baca teks ya, tapi hatinya penuh dendam, sehingga dia pakai ayat-ayat itu untuk nyerang lawan, gitu ya. Nah, itu kondisi penafsir yang sebetulnya salah ya dalam hal, maka nanti hasilnya jadi lain. Nah, tentu harus doa ya, ketergantungan pada rahmat ilahi dan doa. Oke, ini kondisi penafsir ya. Jadi Masimus membedakan ini. Ini ada teks, ada kitab suci, tapi ada manusia yang membacanya. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan. Ya, menjalani yang namanya harus penyuci, pemurnian batin, hati kita mesti bersih gitu ya. Terus berdoa, minta rahmat dari Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus gitu. Baru kita masuk dalam penafsiran. Nah, tapi sebelum masuk ke proses penafsiran, kenapa kok kita perlu baca kitab suci itu sampai atau secara alegoris, tipologis, Christ center? Kenapa? Karena teks yang kita baca ini selain kita tuh hati kita mesti bersih, suci ya, murni. Tapi teks yang kita baca ini juga suci. Ini bukan isinya cuma sejarah atau cerita-cerita ya atau nubuat-nubuat yang kita nggak ngerti gitu loh. Tapi ini teks-teks suci yang tentu kalau kita makin baca, kita makin menyadari ini makin sulit. Ini bukan teks yang gampang. Ya. Kayak contoh kemarin saya kasih tahu apa? Kita disuruh 12 rasul itu disuruh penginjilan. Lalu tidak boleh bawa 2 helai baju. Ini teks yang sulit nih, kenapa? Kok nggak boleh bawa? Padahal disuruh pergi. Jadi, tapi tidak boleh bawa bekal. Maksudnya apa? Ini kan satu hal yang paradoks dan sulit. Ya. Dan masih banyak, kalau kamu lihat di sini contoh-contohnya masih banyak banget. Ini contoh-contoh teks-teks yang sulit ya.
Misalnya tadi barang siapa yang dilahirkan dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Bagaimana? Sementara kita udah lahir dari Allah nih, kita sudah dibaptis, tapi kita terus berbuat dosa. Nih, Yohanes mengatakan tidak lagi berbuat dosa. Maksudnya apa? Ini teks yang sulit ini. Ya, bagaimana kita menafsirkan Allah adalah terang? Ini juga teks yang sulit. Atau siapapun yang takut, ia belum sempurna dalam kasih. Loh, masa kita nggak boleh takut? Kalau kita takut, kita nggak sempurna dalam kasih. Nah, maksudnya apa ini? Ini satu banyak teks-teks yang sulit ya. Terus misalnya ini, belum kitab-kitab perjanjian lama ya, misalnya Keluaran, itu banyak sekali ya tentang anak sapi yang meleleh di padang gurun, atau misalnya Allah yang membunuh banyak kambing domba pun disikat sama Allah, sama anak kecil dan sebagainya. Loh, kenapa itu kok dibunuh? Atau misalnya kamu pernah baca Yesus mengutuk pohon ara, padahal pohon aranya memang lagi nggak dalam musim berbuah. Loh, kok dikutuk gitu? Ini kan aneh gitu, sulit kita memahaminya. Ya. Kemudian apa lagi nih? Ini misalnya Yesus berdoa di Getsemani itu, ambillah cawanku. Misalnya Yesus itu kayak setengah hati ya, menjalani penyalipan. Nah, itu teks-teks yang sulit ya. Nah, ini semua Maximus. Nah, ini ada juga cerita menarik Yohanes 2 ayat 6 tentang 6 tempayan di perkawinan Kana. Kenapa kok mesti 6 tempayan? Enggak 3, enggak 10. Apakah angka 6 itu kebetulan gitu? Nah, tentu ada maksudnya. Nah, inilah teks-teks sulit yang menjadi apa? Menjadi pintu gerbang ya, menjadi pintu gerbang untuk kita melakukan yang namanya spiritual meaning. Maka sebelum masuk ke alegoris, tipologis, kristosentris, kamu lihat nanti setiap bacaan, setiap ayat itu adalah teks-teks yang sebetulnya sulit. Ya, misalnya Paulus mengatakan berdoa selalu, tidak boleh berhenti. Itu kalau bahasa aslinya itu berarti 24 jam kita disuruh berdoa. Karena nggak boleh berhenti. Bukan selalu berdoa atau senantiasa berdoa. Tapi bahasa aslinya itu memang 24 jam sehari kita nggak boleh berhenti berdoa. Masa sih? Kalau kita ngerti doa itu kayak cuma aktivitas rohani, mana mungkin saya disuruh 24 jam di gereja terus. Ya kan? Tapi sementara firman Tuhan mengatakan tidak boleh berhenti berdoa. Jadi saya harus duduk terus berdoa begitu. Jadi nggak perlu kerja, nggak perlu makan gitu, nggak perlu belajar. Nah ini kan teks yang sulit kan. Nah kamu perlu mengatasinya dengan cara gimana? Masuk ke lapisan rohaninya. Jadi cari yang namanya spiritual meaning. Nah spiritual meaningnya itu caranya bagaimana Pak? Caranya adalah kamu lihat apa dikatakan oleh Bapak Gereja. Jadi mengapa kita membaca Bapak Gereja? Karena otak kita ini terbatas. Kita nggak ngerti. Misalnya kamu dikasih ayat aja, 24 jam disuruh berdoa. Kamu susah menafsirkannya apa. Kalau kamu nggak cari spiritual meaning-nya, cari Bapak Gereja, kamu akan ngarang nanti. Ya, kamu akan mau pakai cara apapun, kamu akan ngarang. Mau pakai taksonomi, belum, dan segala macam. Kalau kamu cuma ngandalin ini, kamu ngarang. Belum tentu benar. Ya, pikiranmu belum tentu benar. Kalau benar ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau salah, kamu akan ngajarin yang salah nanti sama jemaat. Nah, oleh sebab itu
kita perlu penuntun. Ya, seperti Sida-Sida di Ethiopia itu mengatakan, bagaimana aku memahami teks ini kalau nggak ada yang menuntun aku? Itu dalam Kisah Rasul gitu kan. Nah, maka harus ada selain Roh Kudus, ya, selain bimbingan doa tadi, Roh Kudus, anugerah, tapi kita juga perlu bimbingan dari para senior kita, bapak-bapak gereja misalnya, yang sudah mengalami atau sudah melalui itu. Misalnya kamu baca misalnya Maximus ini, dia kasih banyak sekali contoh-contohnya ini. Nih, ini contoh-contoh semua ada di buku ini. Ini bukan di karang-karang ya. Ini saya terjemahkan dari sini. Maximus. Nah, misalnya buku ini nih. Ya, on difficulties in sacred scripture, hal-hal yang sulit di dalam kitab suci. The response to Thalassius. Jadi ini ada pertanyaan dari Thalassius kepada Maximus nih. Maximus, apa maksudnya nih? Yesus suruh muridnya penginjilan tapi tidak boleh bawa bekal. Cuma tidak boleh bawa 2 helai baju. Nah, ini pertanyaan Thalassius kepada Maximus. Nah, Maximus sudah lalu sudah jawab ini. Ya, ini ada berapa contoh dia kasih ya. Ada Thalassius berapa ini? Thalassius nggak salah sampai 70 ya. Nah, ini saya sudah ringkas di monograf tadi. Ya. Mana nih daftar isinya ya? Nah, ada question, ada berapa question dia ya? Nah, ini question 3. Oh, nah daftar isinya. Ada nggak salah 70 ya. 70 question. Nih, 65. Pertanyaan-pertanyaan atau teks-teks yang sulit ini. Tapi ini kan hanya contoh. Apakah cuma 65 di dalam kitab suci? Ya, banyak sekali. Ini kan pertanyaan dari Thalassius ya. Ya kalau kita cari banyak sekali ternyata nggak hanya 65. Nah, makanya saya kasih contoh-contoh di sini sampai 80 bahkan saya tambahin lagi yang lain-lain. Ya. Bahkan kalau kamu baca setiap hari saya kasih ya misalnya kemarin tentang Markus. Oke. Hari ini kita mau lihat contoh Markus misalnya. Ya. Itu banyak hal-hal yang sulit. Ya, belum misalnya buku ini Ambigua. Ini ada 2 volume. Ini saya kasih materi kalian tuh nggak main-main ini. Ini kita belajar Maximus sulit ini. Judulnya aja udah difficulties ya. Hal-hal yang sulit di dalam perkataan Bapak Gereja. Nah, ini di ambigua. Ambigua itu maksudnya mengalami kebingungan. Maknanya yang mana sebetulnya? Itu ambigua artinya. Ambigu. Ya. Nah, ini juga saya ambil berapa contoh ya. Ambigua itu ada cuma 9 di sini ya. Jadi contoh-contohnya dari On Difficulty in the Church Father, ambigua. Kemudian On Difficulty in Sacred Scripture, the responses to Thalassius. Jadi ada ambigua dan Thalassius. Thalassius itu cuma 65 contoh. Ya, kemudian saya tambahin jadi 15 jadi 80 supaya genap. Nah, ini adalah contoh-contoh teks yang sulit. Tapi apakah cuma 80? Enggak. Kamu kalau baca teks manapun itu sulit. Ya. Sehingga kita perlu apa? Bapak gereja. Nah, Bapak gereja menuntun kita dengan cara bagaimana? Ada yang namanya versi Antioquia dan versi Alexandria. Itu 2 sekolah besar atau dua mazhab besar pada zaman dulu penafsirannya. Ya, nah sejarahnya mungkin hari ini kita mau baca ya istilah-istilah itu supaya kamu ngerti Alexandria itu maksudnya apa, Antioquia, alegoris, tipologis dan sebagainya ya.
Nah, ya kalau kamu baca ya harusnya kamu paham. Nah, ini kan ada istilah-istilahnya ini. Nih, ya tradisi itu artinya apa? Ini udah kita baca belum? Nah, penafsiran itu harus bersifat eklesial, liturgi ya, kemarin. Kemudian eh, kanonik, ya kan? Jadi ada hubungan dengan kitab suci, tapi semuanya terikat oleh yang namanya kristologis. Kenapa? Karena tadi teksnya sulit. Jadi kita harus kembali lagi semua lihat dari kacamata Kristus. Kalau kacamatanya beda-beda semua, ya penafsirannya ya bisa macam-macam. Satu teks nanti bisa banyak variasinya. Kenapa? Karena lensanya atau mata kacamatanya berbeda. Nah, kita lensanya apa? Kristologis. Ya, ini udah kita baca ya. Nah, kristologis itulah menjadi solusi kita mengatasi apa? Teks-teks yang sulit, kristologi. Jadi pokoknya spidolnya mana? Jadi pokoknya intinya, kalau baca sebuah teks, kamu harus lihat apa spiritual meaning-nya. Nah, nanti baru bisa ketemu di situ. Ya, nah, nanti saya kasih contoh lagi. Nah, untuk kalian ya eh, baca istilah-istilah seperti ini, kemudian pahami dan mulai praktek. Karena kalau teori aja ya kayak contoh kemarin kayak berenang itu cuma belajar teori renang tapi nggak pernah masuk ke kolam ya nggak ada gunanya gitu. Ya belajar memasak tapi nggak pernah ke dapur yang nggak ada gunanya. Nah seperti ini juga kamu pahami teorinya dulu harus benar, baru nanti prakteknya bisa benar gitu. Ya. Nah jadi intinya nanti kamu belajar, misalnya ambil dari Mazmur ya. Nah kamu belajar pakai ini Maximus. Saya pikir pakai Maximus. Eh, Kalau mau pakai yang 4 lapisan makna ini juga boleh saja gitu. Tapi kan sudah saya menantang kalian untuk ini pakai yang Maximus. Tapi mau pakai yang Maximus, kamu mesti baca dulu ininya, buku ini supaya ngerti ya logos, logoi dan sebagainya itu apa gitu. Oke, nah hari ini kita mau selesaikan teori-teorinya, misalnya buku ini istilah-istilah Alexandria itu apa, Antioquia itu apa, ya, alegoris dan sebagainya itu apa. Walaupun semester lalu kita udah singgung ya, tapi ini kita pelajari ulang. Kemudian nanti setelah itu kita masuk ke ini buku ini ya. Nah nanti kalau teorinya udah selesai, nah kalian akan lihat contoh-contohnya, kemudian mempraktikkannya sendiri. Ya. Nah tapi saya mau kalian seperti yang saya bilang kemarin di mana di chapel ya. Dan kemarin kalian ada yang khotbah ya, misalnya Sofi. Saya dengar dari awal sampai akhir itu kepingin mana spiritual meaning, nggak muncul ternyata. Nah ini yang menjadi apa kelemahan kalian. Bukan hanya dia, saya yakin semua ini. Kalian khotbah, ya, ada teks, lalu pikirannya pasti homili. Homili yang menurut Pak Yaro harus poinnya ini ada good news dan sebagainya. Ya kan? Nah, ini lupa apa yang lupa di sini? Kan segesisnya, ya kan? Jadi sebelum ke homili kamu harus eksegesis kayak gini. Kamu eksegesis dulu, kerjain dulu langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai kesimpulan. Baru kamu homili, baru kamu susun khotbah.
Jangan kamu baca ayat apa, langsung pikirannya mau bikin korban. Ya hasilnya gitu. Nanti ada ayat, langsung apa? Moral. Ya kan? Poin 1, 2, 3, lalu good news lah, tak apa lagi lah istilahnya. Saya nggak peduli lah. Tapi itu nggak ada gunanya. Ya, karena apa? Karena kalian melewati yang namanya ekskis. Ini udah salah. Ini mau instan. Pasti isinya cuma moral aja. Ya kayak kemarin kamu khotbah. Ya kan? Isinya cuma moral aja tuh. Mau 3 poin, mau berapa poin, mau nggak pakai poin, pasti isinya moral. Nah, ini yang sering terjadi khotbah-khotbah di gereja. Nah, kalau kita pakai eksegesis, ya, kamu akan sampai menemukan apa? Kalau di eksegesis, kamu akan sampai menemukan apa? Ini misalnya. Hah? Iya. Kamu akan sampai menemukan apa? Spiritual meaningnya. Atau ini, kamu akan menemukan, kalau di 4 lapisan itu kamu akan menemukan apa? Kalau di sini kamu akan menemukan apa? Kalau pakai 4 lapisan, kamu akan menemukan, iya, historis, atau ini Pak, teoriannya kan? Kalau iya. Tapi kalau kalian eksegesisnya ala kadarnya, ini kamu baca ayat, ya, langsung kamu baca apa? Walaupun kamu kutip Athena Bible, oke? Kamu kutip Bapak Gereja, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kamu harus eksegesis dulu. Ya Bapak Gereja yang kalian kutip-kutip itu kan cuma casing doang. Ini nggak ada isinya. Bukan itu maksud saya. Jadi kamu coba lapisan demi lapisan ditemukan dulu. Nah, misalnya nih ya, contoh. Nih, misalnya Markus 1 ayat 23 sampai 28. Ini eksegesisnya ini. Pakai Maximus. Eksegesis dulu. Baru nanti kamu ngisi homilinya pasti beda. Ya, nanti cara berpikirmu isinya pasti beda. Coba, kalau kamu baca ayat, langsung homili, ya langsung mau bikin khotbah, ya hasilnya ya kayak kemarin ini. Nah, emang kamu melakukan eksegesis? Siapa? Saya tanya. Sofi? Nah, jadi kamu ngapain? Kamu baca ayat, langsung nyusun khotbahnya kan? Iya. Kamu melewati satu langkah yang penting, yaitu eksegesis dulu. Eksegesis itu tujuannya apa sih? Menemukan apa? Iya, spiritual meaning, moral, pedagogi, dan historisnya di sini. Ya, ini kan 4 yang penting. Historis, karena ini sulit, maka kamu perlu ke spiritualnya. Tapi spiritualnya nggak cukup. Kamu harus tahu aplikasinya kan. Aplikasinya ini kan praktek. Nah, sebelum praktek, setelah praktek, ini ada lagi namanya teoria. Dari teoria baru analogi. Jadi kalau 4 lapisan ini ada kelemahannya ya. Ini ada kelemahannya. Ini kan praktek ya. Ini, ya kan? Langsung analog. Nah, ini ada miss gitu loh. Nah, missnya saya perbaiki di sini. Nih,
ada teoria, baru anagog. Nah, anagogi itu teosisnya. Karena nanti kamu khotbah, tujuan eksegesisnya adalah kamu bawa jemaat sampai mana? Iya, ini. Kalau cuma sampai teoria, spiritual meaning, itu nggak cukup. Saya nggak bilang kamu harus khotbah sampai teoria doang. Enggak loh, kalau khotbah ya. Khotbah, kamu harus bawa jemaat itu sampai mana? Iya, sampai ini. Menuju apa? Teosis. Saya nggak bilang cukup sampai spiritual ya atau teori ya. Jadi ada spiritual yang istilahnya teoria dalam teks. Teoria dalam teks. Tapi kamu juga harus bedakan. Ada orangnya nih. Ini ada teksnya. Tapi ada orangnya. Nah, orangnya ini adalah moral atau praktek, teoria, dan anagog. Itu orangnya. Kalau teksnya ada, teksnya cuma pengetahuan doang buat kita. Kamu suruh Alkitab yang ngerjainnya nggak mungkin. Kita yang harus ngerjain kan. Alkitab mengungkapkan. Nah, itulah exegesis. Ada nggak di dalam Alkitab historisnya? Ada. Nah, spiritualnya ada. Moralnya ada. Pedagogiknya ada. Teorianya ada. Semua ada. Tapi kita ya yang melakukan ini beda lagi. Kita harus paham. Kita sudah menemukan teorianya ini. Ya kita praktekin. Ya, setelah praktek mengalami apa namanya? Integrasi ini ya, praktek, ini ya, praksis dengan teoria atau kontemplasi. Ini kitanya yang kontemplasi. Nah, makanya kalau di 4 lapisan makna itu ada namanya personal. Ya kan? Apa? Personal. Nah, ini. Sebelum kamu aplikasi, kamu personal, refleksi. Nah, itu sebetulnya teori ya. Ya. Jadi kita nggak bisa langsung teosis. Kalau di Maximus, kamu lihat di sini. Setelah dia menemukan teoria spiritual meaning-nya, kontemplasi, praksis, baru teosis. Nah, kalau kamu melakukan eksegesis, kamu akan bawa jemaat itu sampai mana? Anagogik atau teosis. Nah, setelah kamu menemukan ini, berarti kamu udah sampai kesimpulan kan? Atau sampai teosis kan? Baru kamu bikin homili atau khotbah. Ya, jadi kalau kamu membuang eksegesis ini, ya khotbahmu ya kayak gitu-gitu doang. Sampai mati kayak gitu doang, nggak akan berubah. Gitu. Nah, kita lihat satu contoh nih ya. Misalnya nih, kalau saya suruh kalian khotbah, Markus 1:23-28, coba semua buka. Kamu baca ayat, langsung kamu bikin homili, coba. Bandingkan nanti kamu eksegesis dulu, baru bikin homili. Kamu lihat bedanya nanti di mana. Ini belum ada yang baca kan? Ya? Ada yang udah baca belum? Nah, belum ya? Oke. Ada bagusnya kalau kalian belum baca. Nah, coba ya, ini saya mau tanya ini. Misalnya kalian dikasih jadwal khotbah Markus 1:23-28. Coba satu orang bacakan. Ya.
urusanmu dengan kami? Atau baca dari 21 lah, kayak ngerti ya. Mereka tiba di Kapernaum. Saat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan Ya. mereka duduk mendengar yang mengajar mereka puasa tidak seperti angkatan Taurat. Waktu itu dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Lalu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Kau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dan Allah. Dan Yesus menghadapnya katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring dia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya katanya, apa itu? Suatu ajaran baru yang berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh negara. Coba kita baca yang versi terbaru ya, TB2 supaya lebih mantap. Markus 1 ayat 21. Coba ini baca. Krisman. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus membentaknya, diam, keluarlah dari dia, roh jahat itu menguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa yang memberi perintah kepada roh jahat dan mereka taat kepadanya. Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Ya. Nah, jadi kalau kalian baca ayat ini, coba tidak melakukan eksegesis. Kalian nggak perlu cari historianya, spiritual meaningnya, apalagi sampai teosisnya. Kamu langsung bikin khotbah. Paling-paling kalian akan ngomong apa? Kamu bisa sih kutip-kutip nih, Catena Bible. Saya tahu lah yang kalian lakukan itu. Nah, kalian cuma kutip 1-2, ditempel di PowerPoint, selesai. Tapi bukan itu yang saya mau. Nah, misalnya kamu baca ini. Nggak ada gunanya kamu kalau baca ini, tapi kalau kamu nggak eksegesis. Gitu. Ya. Nah, kira-kira kalau kamu mau khotbah, coba nih, satu orang. Kamu akan ngomong apa? Poinnya apa? Ya, kamu paling ambil latar belakang Markus. Oh, ini cerita tentang Markus ini ditulis bla 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 bla. Ya. Lalu biasanya kamu langsung masuk nih, oh Yesus mengajar di Kapernaum. Dia masuk ke sebuah sinagog. Ya kan? Karena sudah hari Sabat. Nah, di situ dia mengajar. Lalu tiba-tiba ada orang yang kerasukan. Lalu Yesus mengusir roh jahat itu. Oke? Kan ceritanya gitu kan? Nah, lalu semua orang juk. Dan tersebarlah, viral lah Yesus di seluruh Galilea. Terus kamu bikin judul, viral. Gitu, ya. Supaya keren. Lalu isinya apa? 1, percaya pada kuasa Yesus, maka segala setan ikut. Atau apa? Coba. Kalian akan kasih poin apa? Paling itu, ya kan? Dalam nama Yesus, segala kuasa jahat kalah. Atau apa lagi?
Kalau kayak gini kalian menggampangkan. Terbiasa makan mie instan, kopi instan, semuanya instan, jadi menggampangkan. Ngapain eksegesi capek-capek? Yang penting kan khotbah saya itu aplikatif, lucu, ya, ada salam tempelnya, tahu salam tempel ya. Yang penting sulit-sulit toh nanti jemaat juga pusing, ya. Kayak saya dibilang khotbah kayak ngajar pendeta katanya. Ya, biarin. Oke. Nah, seringkali kita tuh menggampangkan. Ya. Nah, kalau menggampangkan ya hasilnya ya hasil kaki lima. Makanan kaki lima. Padahal kamu bisa masak makanan restoran bintang 5. Tapi hasilnya kaki 5. 1.000, 2.000 jualannya. Murah. Padahal firman Tuhan ini dibeli dengan darah Yesus nih. Kamu gampangnya jadi murahan gitu. Ya kan? Nah itu, apalagi khotbah-khotbah sekarang, yang penting jemaat senang. Tak perlu khotbah tentang dosa lah, tentang yang penting anugerah aja lah supaya jemaat itu jangan tersinggung. Kalau enggak gereja saya kosong. Dia cari gereja yang gampang. Ya itu memang ada sisi challenge seperti itu. Tapi kalau kita menyusun sebuah homili kan bukan berarti homili kita tuh harus selalu di awal gitu ya, nggak pernah darat ke bumi. Nggak juga kan, ada ilmu homiletiknya kan. Maksud saya itu gitu kan. Nah, bukan berarti kalian tuh eksegesis, pasti nanti homilinya akan berat-berat. Enggak juga. Tergantung kalian bagaimana menyusunnya kan. Nah, tapi jangan pikirin homili dulu. Pikirin teksnya ini dulu. Apa kebenarannya. Nah, bagaimana kalian dapat kebenarannya ya kalau tidak riset, tidak belajar eksegesi. Makanya ada kelas ini. Kalau enggak, ngapain saya takut capek dari. Ya kan? Makanya ada kelas ini buat kalian yang nanti akan terjun ya dalam khotbah-khotbah dalam pelayanan gereja, ya ini penting. Nah, bagaimana nanti sudah dapat ini bahannya yang berlimpah. Nah, kamu susunlah secara relevan. Maka di sini kan saya tulis ya, homili itu apa? Ini khotbah berdasarkan analisis eksegetis sebelumnya, ini tanggung jawab kita. Kasihlah ilustrasi atau ajaran-ajaran praktis, ya mungkin ilustrasi atau contoh-contoh yang inspirasi, yang relevan, itu boleh. Tapi jangan lupa bisa kutip bapak-bapak gereja, itu boleh menghubungkannya kan. Nah, kamu tutup refleksi teologis yang membawa jemaat itu kepada teosis, itu yang penting. Ya. Karena kamu berdiri itu khotbah itu kan kamu kayak seperti dokter ya, yang lagi nulis resep buat si jemaat. Mau dia Kristen, non Kristen, semua butuh anugerah kan, teosis itu. Ya, kita jadi jangan selalu terjebak. Oh, yang Kristen ini, yang non Kristen ini. Semua sama. Dia butuh apa? Kristus, ya kan? Dia butuh anugerah. Ya, cuma yang Kristen ini ya memang harus lebih berat. Karena dia udah Kristen kan. Nah, untuk yang non Kristen ya tetap sama, cuma ya porsinya mungkin, nah itu kamu kontekskan ya. Itu di dalam homili lah, kamu itu kan juga seni ya. Nah, itu ada ilmunya lagi gitu. Tapi sebelum ke homili ya kamu harus eksegesis, itu yang poin saya. Nah, misalnya ini, kamu akan ngomong apa kalau tanpa eksegesis? Nah, misalnya apa? Coba. Nih, kita nggak baca dulu nih. Nah, kamu pemikiran awalmu dulu apa? Happy. Kamu akan ngomong apa?
Apa poin satunya misalnya? Kamu baca ayat, langsung kamu bikin homili. Ya, di khotbah itu nanti istilahnya apa? Di bagian poin-poinnya. Hah? Observasi, iya. Nah, observasinya apa? Satu apa? Nanti setelah observasi good news, ya kan? Habis good news apa? Model Pak Yaro itu. Hah? Surprising truth, aplikasi kan gitu kan? Nah itu kan model Pak Yason lah. Silakan lah itu dipakai. Ya, saya nggak menyarankan kalian nggak pakai, nggak. Silakan dipakai. Asal tadi relevan dan sebagainya. Tapi sebelumnya kamu masih exegesis gitu. Ya. Nah, misalnya contoh tanpa exegesis dulu. Observasinya apa? Misalnya kamu akan ngomong apa? Satu, kamu observasi pakai belum lah silakan. Mau taksonomi belum sampai jungkir balik silakan. Tapi kalau ini tanpa exegesis, nggak ada itu. Kamu nggak akan pernah tahu spiritual meaning dan teosisnya. Walaupun kamu pintar memilih di sini, ya dengan berbagai metode silakan. Mau taksonomi belum mau apapun, tanpa exegesis, nothing. Ya, kamu akan jualan firman itu murahan, gampang aja. Nah, misalnya apa? Observasi ini. Ayo, coba baca aja ayatnya itu lagi kan. Kita udah baca 2 kali. Nah. Apa yang akan kamu observasi? Nih, apa? Tadi kan saya kasih contoh. Paling-paling kamu akan ngomong begini. Dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan itu takut. Ataukah Allah? Ya kan? Terus kamu akan ngomong apa lagi? Tuh. Kok jadi bisu semua? Yesus bisa saja memakai iblis Yesus memakai iblis. Menyebarkan dari mana? Ayat mana? Oh, maksudnya jadi iblis itu dipakai Yesus untuk membawa orang jadi takjub. Oh, oke. Good. Apa lagi? Jadi 2 udah. Yesus menang atas kuasa gelap. Kuasa gelap pasti kalah di dalam nama Yesus. Terus nanti kamu akan ngomong. Jadi kalau orang masuk, ya, pakai nama Yesus. Itu aplikasinya kan. Bahkan kuasa gelap kayak iblis, roh jahat itu bisa dipakai oleh Yesus untuk menyatakan kemuliaan Allah. Keren lagi itu. Apalagi? Satu lagi apa misalnya? yang bergantung pada Yesus. Manusia bergantung pada Yesus. Ini gimana? Kan di situ orang berjelas dengan adanya Yesus datang ya menjadikan di situ. Ya. Bergantung sama Yesus. Manusia ini siapa? Yang semua atau maksudnya yang kerasukan? Oh. Oke, jadi orang yang kerasukan ya hidupnya bergantung kepada Yesus. Ya. Ada lagi yang lain? Siapa? Oke. Yesus penuh dengan kuasa apa?
Hah? Kita ini kedaulatan atas. Yesus berdaulat atas roh jahat, kuasa setan. Kan udah tadi poin 1. Apa? Nolong apanya? Udah, itu tadi udah di poin 1. Ayat tadi poinnya kita. Apa lagi? Krisna? Krisna ini jangan urus uang aja. Apa? Beda lagi. Nah, menunjukkan integritas. Apa itu maksudnya? Itu bukan integritas. Yesus sang maha kuasa atas iblis. Ya udah tadi. Maksudnya poin yang lain lagi ada nggak? Kayak tadi Happy bilang, ya kuasa kegelapan ternyata bisa dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bagus. Tapi nanti kalau kamu eksegesis, apakah seperti itu poin-poinnya? Itu yang saya tanyakan. Kalau kamu nggak eksegesis, paling pikirannya cuma itu doang. Iya, nggak ada yang lain kan? Bingung kamu bahkan. Poinnya paling cuma 2 atau 3. Kamu akan bilang tadi, Yesus berkuasa atas kuasa kegelapan. Ya kan? Ya, mungkin bisa tambahan lagi. Kuasa gelap menyatakan kemuliaan Allah. Jadi poin 3-nya ya, hidup kita bergantung kepada Yesus. Kita semua seperti orang yang kerasukan itu, kita perlu Yesus. Dalam Yesus ada kuasa. Maka ngomongnya cuma itu doang, gak ada yang lain. Benar nggak? Benar nggak? Ada lagi nggak? Mana tahu? Oh enggak gitu Pak, saya ada kok ide yang lain apa? Ayo. Ayo, ide yang out of the box. Nah, kotak, ingat kotak, kata Pak Mi. Out of the box. Nah, itu Pak Yason suka itu. Kotak. Ayo, ini cerita Yesus di Kapernaum di rumah ibadah. Yang ngajar, lalu tiba-tiba ada orang yang kerasukan. Ya kan? Lalu orang itu disembuhkan. Gitu, ceritanya simple. Ya, sehingga Yesus viral. Nah, mungkin nanti kamu bisa tambah poin ini. Viral. Ya, hidup kita akan viral kalau bergantung pada Yesus. Wow. Ya kan? Bagus kan? Viral judulnya. Viral apanya gitu. Isinya kagak ada. Kamu lihat loh pengkhotbah itu. Enak saya lihatnya, nggak ada isinya sih. Ya kenapa? Karena nggak ada eksegesinya. Tapi kalau kamu sudah belajar eksegesinya dengan benar, ya, terus kamu dengar khotbah orang cuma kayak gini pasti. Oke? Nah, ada lagi? Ini tambahan poin ya. Kan di ayat terakhir itu viral dia. Wah, berarti ternyata kalau kita mengandalkan Yesus, ya kita juga akan terkenal di hadapan Tuhan, viral kita. Oh. Ya kan? Ini sok serius ini email, wajahnya serius banget. Apa poinnya? Oke, nggak ada ya? Hei, yakin? Hah? Biasanya kalian kreatif.
Oke, nah sekarang kita baca ini ya. Kita eksegesis dulu. Ya, pendahuluan itu memang nanti dibuat terakhir lah ya. Tapi ya harus ada sebagai pengantar. Coba baca. Hartono. Teks Markus. Teks Markus 1 ayat 23 sampai 28 bukan sekedar catatan kita spektakular dalam pelayanan itu. Dia adalah sebuah teopati, sebuah penyataan warna dan identitas ilahi yang berdasarkan alam roh dan menjadi prototipe dari kedua karya keselamatan. Nah, kamu baca paragraf pertama ini aja kamu udah ngerti ya. Kalau kamu nggak eksegesis, kamu akan lihat, oh ini mujizat spektakuler doang kan? Benar nggak? Yesus mengusir roh jahat, lalu viral kan? Spektakuler. Nah, padahal di pendahuluan itu aja udah ngomong gitu. Ini sebuah teofani. Satu penyataan kuasa dan identitas ilahi yang menggetarkan alam roh. Dan ini menjadi prototipe dari seluruh karya keselamatan Kristus. Kalian kepikiran tadi itu? Teofani? Hah? Prototipe? Kepikiran? Kagak. Kenapa? Kenapa enggak? Karena kamu enggak eksegesis. Ya, ini saya udah eksegesis. Maka saya bisa ngomong seperti itu. Ya, coba baca lagi. Eksegesis ini akan diikuti ke dalam teks ini, mulai dari maknanya harfiahnya, tembus ke dalam lapisan-lapisan makna spiritualnya yang kaya seperti yang dipahami oleh para bapak gereja. Dan akhirnya menerjemahkannya menjadi sebuah panggilan untuk transformasi spiritual yang membawa sang penafsir menuju persekutuan dengan Allah atau Kristus. Nah, itu dia. Eksegesis itu tujuannya adalah membawa kamu bersekutu dengan Allah atau teosis. Jadi bukan membawa kamu tuh tambah pintar, tambah hebat dalam menafsir, enggak. Tapi bagaimana kamu sebagai penafsir mengalami transformasi spiritual. Yang membawa kamu sebagai penafsir ini, membawa kamu tuh menuju teosis. Nah, baru setelah itu kamu buat homili dan juga nanti membawa jemaat menuju teosis. Paham nggak? Nah, jadi kamu khotbah itu bukan sekedar nanti kamu khotbah di chapel itu ya, bukan sekedar menjalankan tugas dari Happy misalnya. Oh, dikasih jadwal gitu. Bukan. Tapi membawa kamu dan para pendengar kamu itu mengalami atau menuju atau hidupnya berproses menuju teosis. Gitu. Jadi nggak cuma kamu ngajarin jemaat jadi orang baik doang. Itu cuma mau moral. Tapi harus jadi orang kudus, orang suci. Mau dia Kristen, non-Kristen harus dengar ini. Ya, kamu tuh jangan terjebak dengan pola pemikiran, wah kalau khotbah ini nggak cocok nih buat orang non-Kristen. Nah, seringkali kita ini ya, mau siapa saja butuh Kristus, butuh teosis. Ya kan? Eksegesis ini menembusi, ya tak? Menembus. Tembus kan? Jadi jangan cuma lapisan satu harfiahnya ya, harfiah atau literalnya. Tapi harus tembus ke dalam lapisan spiritual. Di situ intinya, jantungnya gitu. Nah, kamu nggak bisa dapat spiritualnya karena teks ini sulit. Maka kamu perlu arah Bapak
gereja. Nah, saya udah kasih satu buku yang sangat dahsyat, yang penting ya buat kalian. Apa itu? Misalnya kalau Markus, kamu pakai apa? Catena Bible, oke. Gini ya. Tapi ini kan nggak terstruktur rapi ya. Kamu pakai buku. Buku apa yang kamu pakai? Saya udah kasih ya. Apa itu? Atau kalian cari di ini. Kalau mau cari buku ya, Ena Archive. Ini download di sini ya. Anas Archive. Kamu, saya udah kasih kan ini Markus misalnya. Nah, ini Bapak gerejanya di sini. Nah, nih. Nah, pakai komentar ini minimal ya. Kalau kalian mau tambah yang lain boleh. Tapi minimal baca ini. Supaya kamu dapat apa nih? Makna spiritualnya. Ya memang bahasa Inggris.